kita semua. Saya sangat takjub dengan apa yang dipintaskan oleh kawan-kawan teater Getar Senayan Salatiga, di mana pada malam hari ini kalian semua sangatlah tidak bisa saya luapkan dengan kata-kata. Untuk itu bertepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata naskah telah dipentaskan dengan sutradara Bapak Freddy. Ya. Pada kesempatan malam hari ini ternyata peperangan yaitu antara Murka dengan Batilan. Batilan mungkin ya. Ternyata di situ perang, yaitu menggambarkan di mana bahwa Gunung Merapi itu meletus. Iya. Yang tadi di dalam Gunung Merapi itu terdapat para dewa-dewa, dan para dewa-dewa itu kemudian ya istilahnya menjadi Indrajit, dan satunya lagi menjadi orang yang berbaik hati. Lah, digambarkan di situ bahwa Indrajit sama orang yang berbaik hati itu perang. Orang yang berbaik hati itu dewa yang sangat penolong bagi masyarakat setempat, yaitu di tanah atau di bumi Merapi itu sendiri. Terjadi peperangan sehingga yang terjadi orang yang berbaik hati atau dewa penolong tadi dimusnahkan oleh Indrajit. Sedangkan Indrajit itu adalah merupakan katakanlah orang atau penokohan yang sangatlah tidak disukai oleh masyarakat atau bumi Merapi itu sendiri, sehingga Merapi meletus. Kebaikan dan orang yang di Merapi itu terkena imbasnya. Imbas dari siapa? Kalau bukan imbas dari Indrajit. Itu. Jadi langsung saja kepada sutradara untuk menceritakan yang sesungguhnya yang tadi kita nikmati bersama apa yang terjadi. Silakan Bapak Freddy sebagai sutradara untuk menceritakan kronologisnya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sebenarnya sih bukan istilah sutradara baru-baruan lah. Tapi saya sendiri istilahnya dapat referensi dari ini itu ketika kejadian Merapi itu terjadi. Jadi di situ itu ada tendensinya latar belakang kenapa kok Gunung Merapi meletus. Walaupun itu hanya sebatas suatu kejadian alam, tapi ternyata itu ada pengaruhnya juga dari istilahnya manusia itu sendiri gitu loh yang menyebabkan seperti itu. Jadi ada sebab pasti ada akibat, makanya seperti itu. Dan kami kalau dari pemain-pemain sendiri saya cuma hanya sekedar mengarahkan saja. Mereka itu observasi sendiri. Mereka mengamati sebagai misalnya Pak Jrum ini tadi perannya sebagai Indrajit. Saya cuma mengarahkan dia untuk istilahnya observasi. Ternyata jalannya orang penguasa itu seperti apa, jalannya orang berjalan menjadi seorang Indrajit itu sendiri seperti apa itu. Saya hanya mengarahkan seperti itu. Makanya ketika kita observasi mengamati sesuatu, maka kita itu berimajinasi itu kita mudah. Dari situ kita ambil sisi baiknya dari itu, istilahnya pemain ataupun sutradara itu sendiri itu loh. Harapan saya ke depan itu istilahnya pementasan ini itu akan kemungkinan akan dipentaskan di posko-posko yang mana posko-posko itu terdapat beberapa pengungsi-pengungsi yang mana itu butuh hiburan, istilahnya butuh refreshing, karena kemungkinan kan untuk masalah psikologi dari pengungsi itu sendiri itu sudah merasa jenuh di pengungsian, sehingga mereka itu pada kembali pulang karena ya itulah biasa mereka itu yang dulunya bercocok tanam cuma di pengungsian itu cuma duduk-duduk tidur-tiduran. Nah makanya itu butuh istilahnya hiburan, yang dulunya tidak sakit malah jadi sekarang itu sakit di pengungsian karena istilahnya mereka itu biasa bekerja keras mengeluarkan keringat, ternyata di pengungsian mereka hanya tidak bekerja. Makanya kemungkinan dari kawan-kawan sendiri ini adalah sebuah panggilan jiwa dalam artian kita
niatnya itu untuk menghibur masyarakat yang memang di situ itu terkena bencana itu, seperti itu dari Merapi. Iya. Ternyata kronologinya seperti itu, sehingga menampilkan sesuatu yang sangat dahsyat yang bisa mengguncang kawan-kawan dan para korban di sekitar Merapi. Langsung saja yang berikutnya dari Penokohan Indrajit. Silakan untuk memberi tanggapannya atau mungkin bisa menceritakan sehingga Anda menjadi Penokohan yaitu Indrajit. Silakan. Terima kasih. Jadi seperti ini. Sebenarnya jangan dilihat tokoh Indrajit ini sebagai tokoh yang buruk saja. Karena apa? Ibarat Merapi ini digambarkan jelas di situ. Kenapa dia bisa menjadi sebuah amarah yang besar dan bisa menghancurkan segala apa saja yang di depannya, tidak pandang bulu. Ini juga bisa digambarkan tangan manusia itu sendiri. Kenapa bumi, tanah, langit dan udara yang telah diberikan itu tidak diberdayakan dengan baik. Yang kedua, mereka juga tidak punya keimanan yang teguh. Kenapa mereka juga masih mau saja membuat sajen yang itu jelas tidak berguna. Makan saja tidak bisa, tapi jika mendapat rezeki dibuang di mana-mana. Nah, ini jelas. Nah, sebagai saya seseorang yang dikatakan ibaratnya angkara murka, jelas. Karena saya diberi makan, berarti saya harus memakannya. Jika saya tidak diberi makan, berarti saya harus memakan siapa saja. Nah, ini bisa digambarkan untuk seperti ini. Dan kenapa sosok Indrajit ini mau melawan kebenaran kalau dikatakan adalah presiden, Tuhan bahkan, atau birokrasi ataupun ketua-ketua mereka, kelompok-kelompok mereka. Karena apa? Mereka sudah tidak bisa mengayomi, tidak bisa mengarahkan, dan tidak bisa memimpin. Seandainya gunung ini tahu ada Tuhan di dunia, yaitu presiden, dan ada Tuhan di langit sana, yaitu Tuhan, gunung ini akan tetap kokoh pada posisinya sebagai pasak bumi yang tidak akan membuat tanah ini ledak ataupun hancur, juga akan tetap kokoh menjadi pasak langit yang tidak akan membuat langit ini runtuh. Tetapi karena apa? Situasi dan kondisi yang terjadi antara Tuhan dari dunia dan Tuhan dari akhirat tidak bisa memperlakukan dengan baik alam ini. Jelas, gunung ini pun juga marah dan murka. Meskipun itu raja yang bijaksana pun akan dilibasnya. Tidak akan ada yang bisa menahannya. Mungkin seperti itu. Dan ini jelas terjadi. Jelas ini terjadi. Mau Hamengkubuwono 26 ataupun 19 itu tidak akan punya titah untuk bisa menghentikan amarah Merapi. Mau tim SAR, Racana atau apa saja, itu tidak akan bisa. Jelas. Dan ini jelas sekali. Mungkin Getar juga, getar. yang saya bisa gambarkan, angkara murka itu bukan dicegah, bukan ditanggulangi, tapi dicegah. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam budaya. Oke, lanjut. Tadi kawan Jelumpang sebagai yang Indrajit dan angkara murka. Kemudian Anda di dalam cerita, di dalam pementasan tadi menjadi seorang yang bijaksana. Ratu. Coba Anda ceritakan bagaimana Anda kemudian tadi dalam pementasan menjadi seorang yang bijaksana. Coba Anda terangkan dan beri penjelasan kepada para penikmat seni di kalangan Jawa Tengah ini. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan. Sebenarnya tadi penggambaran saya dan kawan saya Kliwon sebagai seorang pemegang kekuasaan itu tidak serta-merta harus berkuasa selamanya, tapi ada juga batasan alam dalam hukum yang ada di dunia, hukum alam seperti kausalitas dan kausalitas. Jadi
intinya segala sesuatu itu akan kita unduh ke depan. Segala kemarin atau tadi yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang tidak baik seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saudara saya akan menyampaikan seperti itu. Silakan saudara. Ya. Lanjut. Mungkin Pemain ya ini ya, pemain. Panglima, Kliwon Notonegoro. Yang tadi saya melihat Mangku botol Anda limo. sangat menjiwai sekali dalam pementasan itu. Sampai tadi ada yang berceceran darahnya. Terluka bisa dilihat kan ini. Digambarkan relawan. Ini bisa dilihat kan mukanya Gunung tadi. Merapi. Ini Mukanya tadi tadi ini. Cocot. Ini sini. mukanya ini. Cocot. Pelataran Gunung Merapi. Lukanya bisa dilihat tadi. Syuting, guys. Syuting Luka ya. tenanan orang syuting lho. Lah tak kayak sik. Ini luka daripada tadi melawan Indrajit yang Angkara Murka. Angkara Murka. Relawan melawan Angkara Murka. ya, yang ternyata kena dampak daripada limbah Merapi tadi. Tetap Merapi. Oh iya iya, kelihatan. Ya, Iya, iya. Dari tusukan pedangnya. Iya. Biar dia menjelaskan sendiri apa Oke. yang telah terjadi tadi dan coba dijelaskan. Mungkin gini ya, di filosofi luka ini Oh. itu gini, saya sebagai tadi kebajikan, mungkin ketika Gunung Merapi ini meletus digambarkan Indrajit stres, saya ini sebagai mungkin kebaikan tuh relawan atau orang-orang di sekitar situ atau apalah, pokoknya yang intinya membantu di sana, membantu di peristiwa Gunung Merapi ini tersebut. Lah, yang namanya manusia itu di ketika bencana Gunung Merapi itu kita merasa kecil di situ. Walaupun kita sudah keadaannya itu canggih atau apa, kita tidak bisa mencegah itu gitu. Itu mungkin juga bisa digambarkan dalam luka saya. Tidak tahu kalau pemimpinnya juga bersosok. Nah, ini efek luka tadi itu mungkin keadaan saya yang apa ya, maksudnya itu terlibat di situ. Saya tuh merasa saya tuh setting kita itu keadaannya di benar-benar di bencana itu. Jadi ketika bencana itu datang, saya itu mau istilahnya menanggulangi gitu, hanya mencegah, tapi ternyata tidak bisa gitu. Tidak bisa. Itu kan mungkin bisa menjadi fakta sendiri. Banyak sekali korban relawan atau padahal dia itu mau jadi pahlawan. Tapi ibarat lilin ya, dia itu mau menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri berkorban untuk sekitarnya. Itu mungkin sepenggal itu aja. Oke. Bisa menjadi Tepuk tangan. Oke. Lanjut. Tadi ada tim musik ya. Oh, iya. Tim musik silakan untuk memberi penjelasannya karena penikmat seni di Jawa Tengah ternyata tadi bisa menikmati seni musiknya Ya. yang mungkin memberikan suasana yang sangat berbeda pada malam hari ini. Silakan untuk dijelaskan. Ya, terima kasih pada Tuan Moderator. Minum dulu. Jadi begini, Merapi di kawasan lingkup Jawa. Nah, oleh sebab itu, mengapa saya menggunakan saron dan kendang? Karena hal ini ada hubungannya antara kultur-kultur dari Jawa tadi. Nah, kemudian imajinasi saya menggunakan gemuruh pada waktu Merapi itu mau meletus. Contoh saja, nah, tadi. Jadi antara kemurkaan Indrajit tadi melawan kebajikan Kayen dan Kliwon Notonegoro, saya ibaratkan mereka di dalam gunung itu, gunung mau meletus. Nah, di dalam situasi tadi, Indrajit dan Kayen berseteru. Ini ibarat gunung es yang mau meletus. Dalam gunung tadi terjadi proses yang itu dimenangkan oleh Indrajit yang meletuskan Gunung Merapi yang mengeluarkan material-material berupa pasir, batu, dan yang parah lagi adalah abu panas, terus gembel. Nah, yang dampak ini
dampak tadi yang membuat masyarakat sekitar ini ya jadi korban lah. Karena abu tadi setelah diproses oleh badan Meteorologi. dan geofisika, ternyata dalam abu tadi mengandung silika yang itu adalah bahan dasar daripada kaca. Nah, ini kan dalam dunia kemedis ini bisa mengganggu Pernapasan. mata dan pernapasan. Nah, gitu. Jadi mengapa saya gunakan saron dan ini karena ada persamaan budaya. Nah, ini di lingkup Jawa, nah, maka saya gunakan saron dan gendang tadi. Iya. Seperti Terima itu. kasih. Iya. Oke, Pak. Terima kasih Oke. untuk tim musik. Oke sekali. Dan mungkin dari semua ini ada yang mau nanggapi soal pementasan tadi. Sudah cukup. Cukup ya? Waktu sudah malam. Untuk itu mungkin bisa Langsung. dilanjut ke pementasan yang berikutnya. Cuman kalau menurut saya untuk selanjutnya itu energi harus dikeluarkan kembali. Ya. Pementasan malam hari ini sangat bagus. Oh iya. Sangat bagus. Silakan selamat malam dan sampai jumpa di pementasan yang akan datang. Oke. Semuanya. Jangan besar ya. Teater Getar. Salam budaya.